Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Kami ucapkan selamat datang kepada ad-da'i ilallah Bapak Kiai Haji Munawir Asli, mata'alallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Kiai Haji Saifur Rahman MD MA, Kiai Haji Dr. Andes Junedi Sudarjo, mata'anallahu bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita dengar mau'izah hasanah yang kedua, hikmah Isra wal Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah Bapak Kiai Haji Munawir Asli. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yufraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Ikshif anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, para alim ulama, para habaib, para kiai, ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mukri Darul Mukri, tokoh masyarakat, para orang tua, panitia penyelenggara, saya memberikan apresiasi. Malam ini acara dikoordinir oleh remaja sebagai generasi penerus yang akan datang. Tidak selamanya siang akan berganti malam, tidak selamanya bulan akan berganti tahun, begitu juga dalam kehidupan tidak selamanya didominasi oleh pengurus yang tua, suatu ketika akan berganti dengan yang muda-muda. Maka Darul Mukri luar biasa, sejak sekarang sudah menyiapkan generasi mudanya buat di masa yang akan datang. Mudah-mudahan generasi remaja Darul Mukri ke depan nanti insya Allah bakal mewarnai Cipinang Perumpung. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Siap dukung remaja Darul Mukri, siap doakan remaja Darul Mukri. Insya ini saya lihat yang depan-depan wajahnya cakep-cakep nih. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ke depan masjid ini akan ramai seperti ini juga. Pertama besok malam Senin, insya Allah bakal ramai seperti ini. Malam nisfu
Nabi bersabda, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wa. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa, doa kita tidak ditolak oleh Allah, pasti diterima. Yang pertama malam nisfu, maka Masjid Darul Mukri besok malam Senin kembali akan dipenuhi oleh jamaah untuk beribadah, berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan iman untuk ibadah kepada Allah. Kemudian doa supaya diberi kesehatan panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, minta berdoa lagi kepada Allah supaya husnul insya. Maka saya menghimbau besok malam Senin ramaikan masjid, kita baca Yasin 3 kali, berdoa kepada Allah, dan jangan lupa karena malam itu doa kita pasti diterima, doain imam besar supaya sebelum Ramadan diberi kebebasan. Siap doain, siap doain, siap doain. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Tanggal 13 April kita sudah berada dalam suasana bulan Ramadan. Malam Selasa kita udah tarawih, insya. Maka saya ceramah sekitar ibadah puasa. Walisaimi adabun layak mulu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang berpuasa ada aturannya. Siapa yang ngatur? Allah. Ibadah tidak boleh ngatur sendiri. Yang ngatur Allah subhanahu. Maka walisaimi adabun. Bagi orang yang berpuasa ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Layak mulu siyamuhu. Pada sempurna tu ibadah puasanya illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan-aturannya. 1. Ayah pazalisanahu anil kadzib. Lagi puasa kita disuruh untuk menjaga lidah jangan sampai berdusta. Kalau lagi puasa bohong, kalau lagi puasa dusta, tidak ada pahalanya. Kata Nabi, man aznaba zanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Siapa yang sekali berbuat dosa, bohong dosa apa enggak? Bohong dosa apa enggak? Jawab yang keras, bohong dosa apa enggak? Kata Nabi, barang siapa yang berbuat dosa sekali, nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Hatinya dicoret dengan coretan warna hitam. Kalau sekali bohong, dicoret. Kalau bohongnya 2 periode, berapa itu coretannya? Kalau dia puasa bohong terus 2 periode, kagak ada pahalanya itu puasa.
kagak ngikutin aturan, kagak pakai adab. Walissaimi adabun. Wal ghibatu, lagi puasa tidak boleh ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Suatu hari Nabi lewat di 2 kuburan. Nabi dengar satu penghuni kubur lagi menjerit, lagi disiksa. Satu kuburan lagi juga sedang disiksa. Akhirnya Nabi mengambil pelepah kurma, ditancap di lempengan kepala itu kuburan. Begitu ditancap pelepah kurma, tidak ada lagi suara yang tadi Nabi dengar. Karena itu hukumnya sunnah. Kalau kita mengikuti proses penguburan, selesai harus ditanam pohonan yang tidak berbuah. Sunnah hukumnya, kalau pohonan yang ditanam berbuah, makruh. Saking sayang sama orang tua, selesai dikuburin, bagian kepala ditanemin duren montong. Maka makruh kalau pohon yang berbuah. Khawatir nanti akan ada konflik internal yang mempengaruhi penghuni kubur, juga mendapat akibatnya. Oleh karena itu, hidup beragama itu hidup yang diatur oleh Allah Subhanahu. Kayak Isra Mi'raj, salat diatur. Imam enggak boleh sembarangan. Imam bacaannya harus fase, tajwidnya harus ngerti. Ada syarat dan rukunnya untuk menjadi seorang imam. Tapi makmum bebas, siapa aja boleh jadi makmum. Baca Fatihahnya belum lancar, boleh jadi makmum. Baca Al-Qur'annya tidak jelas, boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh sembarangan. Makmum lagi sakit, flu berat, pilek, suaranya kagak jelas, tidak apa-apa. Tapi kalau imam lagi flu berat, suaranya bindeng, jangan jadi imam. Lagi jalan lewat ditanya mau kemana? Warung. Maksudnya bilang mau ke warung karena lagi bindeng. Gua denger istri lu sakit, udah meninggal. Innalillahi wa inna. Yang nanya salah paham, katanya udah meninggal. Maksudnya mendingan begitu. Ditanya lagi, lu siang makan apa? Kelihatannya nikmat betul sampai keluar keringat. Ini gua masak memek. Maksudnya masak ikan bebek. Karena bindeng nggak jelas. Imam nggak boleh yang bacaannya kagak jelas. Kasih remaja, kasih generasi penerus, agar dia nanti ke depan sudah siap pakai. Insya. Maka Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj yang nunjuk Allah, Nabi kita jadi imam sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Yang jadi makmum Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, semua jadi imam, semua jadi makmum. Imamnya Nabi Muhammad.
Siapa yang nyuruh? Allah. Yang nunjuk Allah. Begitu jadi imam harus ditunjuk oleh pengurus. Enggak boleh maju-maju aja. Ini bacaannya kagak jelas, baca Fatihah udah berani banget jadi imam. Siratal ladzina sitolol tadinya belajar Fatihah, maka Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa yang nyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk jadi imam harus ada yang nyuruh, guru nyuruh, DKM nyuruh, orang tua nyuruh, baru maju. Jangan tanpa aturan dari belakang, enggak kenal, udah maju aja jadi imam. Bacaannya kagak jelas. Maka walisoimi adabun. Bagi orang yang berpuasa ada adabnya. Ayah tazalisanahu anil kadzib wal ghibah. Enggak boleh bohong, enggak boleh berdusta. Wa ayyah tazabatnuhu antanawulil haram. Lagi puasa ajak juga perut kita, jangan sampai ada makanan yang masuk saat buka, makanan dari hasil yang haram. Namanya perutnya diajak puasa juga. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ya Allah, kayaknya udah lapar-lapar ini ya. Bilang Allahnya berat. Sekali lagi yang keras. Biar tembus 7 lapis langit. Biar imam besar besok sebelum Ramadan udah pulang. Bilang Allahnya yang keras. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai sekalian orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan harta riba. Kenapa? Memang ad'afan mudha'afah, dosanya berlipat ganda. Lagi buka itu kita liatin makanan yang kita dapat dari mana tuh. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, idza sumta min ayyi syai'in tuftiru wa man ma'aka tuftiru. Ulama berkata, jika kamu melaksanakan kewajiban ibadah puasa saat makan buka puasa, dari mana itu makanan? Dan bersama siapa kamu buka puasa? Maka kita disuruh takjil buka puasa itu di masjid, di musola, bersama orang-orang Kalau buka disuruh buru-buru, sunat buru-buru buka puasa. Apa tujuannya? Supaya tenaga kita kembali seperti tidak berpuasa untuk melaksanakan ibadah sholat sunat muadzin. Sebelum azan dia buka dulu, walau bijur atimain, walaupun buka cuma dengan seteguk air, dapat pahala mempercepat buka puasa. Kalau dia azan minumnya belakangan, kagak dapat pahala sunnah
mempercepat buka puasa. Buka dulu baru azan. Puasa pakai aturan, jangan ngatur sendiri. Kalau buka disuruh buru-buru, kalau sahur disuruh perlambat. Wa ta'khirus sahuri. Sunat hukumnya memperlambat makan sahur jam 4. Kalau imsaknya 4:30, sahurnya jam 4. Kenapa sahur disuruh akhir? Karena makanan yang kita makan saat sahur itu hanya bertahan di dalam perut kita selama 7 jam. Kalau kita sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka orang puasa rata-rata sakit perut jam 11, jam 12. Kenapa sakit perut? Makanannya habis. Apa yang memberi kemampuan sampai maghrib? Satu keyakinan. Dia yakin nggak ada orang mati gara-gara sakit perut puasa. Justru puasa bikin sehat. Kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah niscaya sehat. Saya ceramahnya mau begini aja. Nggak usah ngomongin Laskar FPI yang ditembak sama polisi di KM 50 Jakarta Cikampek. Udah mati dibilang tersangka. Saya kagak mau ngomongin itu, enggak. Saya mau ngaji aja. Saya enggak mau ngomongin dia minta 3 periode. Saya mau ngaji aja. Enggak mau ngomongin itu. Saya mau ngaji enggak ngomongin dia minta 3 periode. Saya mau ngomongin ngaji aja. Yang kedua, kuat sampai maghrib itu karena adanya lemak di dalam tubuh. Lemak selama Ramadan, selama puasa berfungsi sebagai pengganti makanan. Maka kuat sampai maghrib. Begitu lebaran ditimbang berat badannya berkurang 3 kilo. Lemaknya hancur karena menjadi pengganti makanan. Kalau sahurnya awal jam 1 sahur, habis nonton Chelsea, mau tidur takut kebablasan, mau sahur masih kesiangan, masih kesorean, akhirnya dia sahur jam 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 7 udah sakit perut. Makanannya habis. Imannya lemah. Dia pikirin maghrib masih lama bisa mati. Kalau gitu jalan aja dah ke Bebas, ada tukang ketoprak. Akhirnya iman lemah, makan ketoprak di Bebas. Sore jam 5 mandi muntah. Istrinya khawatir, ya Allah, ada apa nih suami muntah? Begitu didobrak pintu kamar mandi, suaminya sedang mengeluarkan isi perutnya. Yang keluar kerupuk merah, toge, tahu. Kata istrinya, "Mas, semalam kan sahur aku nggak masak ini, Mas. Kenapa yang keluar ini?" Kebohongan akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi jangan khawatir jika ada orang bohong terus, akan diperlihatkan oleh Allah kebohongan-kebohongannya. Karena hidup ada aturan dari Allah Subhanahu wa ayyah tago ainuhu. Lagi puasa jaga tuh mata, anggota panca indera diajak juga puasa.
Mata berpuasa lebih banyak membaca Al-Qur'an. Pak Ustadz, saya tidak lancar baca Al-Quran. Liatin aja. Habis maghrib buka Quran sebelum terawih, liatin. Sampai isya tutup, habis terawih buka lagi, liatin. Mau baca kagak bisa. Udah liatin aja sampai jam 12 malam. Tidur, habis sholat subuh, liatin lagi, baca kagak bisa. Dapat pahala insya. Maka jaga mata saat berpuasa, anin nazari ma la yahillu lahu, dari pandangan yang tidak halal. Maka bentengi mata saat berpuasa dengan melihat Al-Qur'an. Menjelang maghrib jangan duduk di pinggir jalan. Kalau menjelang maghrib duduk di pinggir jalan, ntar ada Gojek bawa penumpang karyawati sebuah bank, orangnya tinggi, putih, cakep, naik motor, roknya pendek. Kita lagi duduk di pinggir jalan, kelihatan. Hati ngomong, besok gua duduk di sini lagi. Puasa yang seperti itu tidak ada pahalanya. Yang dia dapat cuman lapar sama haus doang. Capek-capek nahan lapar, capek-capek nahan haus, tapi tidak ada pahalanya. Kayak pekerja bangunan yang punya rumah, menyiapkan gambar oleh arsitek, ini rumah bakal dibangun seperti ini sesuai gambar. Tukang bangunannya membuat bangunan semau dia, nggak ngikutin yang punya. Dimarahin apa enggak? Dibayar apa enggak? Begitu puasa, kalau kagak ngikutin aturan enggak dibayar, pahalanya kagak dapet. Na'udzubillah min. Maka yang perlu diperhatikan, tidak cukup puasa nahan lapar, nahan haus, tapi mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, wa jami'u jawarihi an mulabasatil asam. Seluruh anggota tubuh juga diajak berpuasa saat Ramadan, tidak berbuat maksiat. Insya al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Aya opat jalma nu diarep-arep ke surga. Hayang ke surga. Hayang ke surga. 4 kelompok manusia dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa dirindukan surga? Karena Al-Qur'an kalam Allah. Idza arada ayyatakallama ilallah falyaqra'il Qur'an. Apabila kamu ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Insya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang bilang Allahnya keras dapat hadiah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Yang bilang Allahnya kenceng dapat hadiah. Dapat hadiah. Bilang lagi yang keras. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa belum dengerin dulu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dapat hadiah sini. Ya. Sini diri. Siapa namanya? Abi. Abi kelas berapa? Kelas 1. Cita-citanya menjadi apa, Abi? Tentara. Alhamdulillah. Kalau mau jadi tentara, gua kasih hadiah. Kalau mau jadi polisi, gua kagak bagi. Alhamdulillah. Al-Quran itu jika kita baca menjadi obat orang yang hidup dalam suasana gundah gulana menjadi tenang. Maka besok Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Insya dirindukan surga yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Dirindukan surga yang kedua mut'imil ji'an, orang yang suka bagi makanan buat orang yang berpuasa. Maka pesan sama istri kalau bikin kolak yang banyak bagi tetangga. Insya masih banyak para kiai, masih banyak para guru yang akan memberikan ilmunya. Saya masih ada satu lagi, mohon maaf tidak bisa sampai selesai, ditunggu di tempat yang lain sama acaranya Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan remaja Darul Mukri menjadi remaja yang istiqomah, remaja yang bisa menghidupkan syiar-syiar Islam. Amin ya rabbal alamin. Allah beri kita sehat, Allah beri kita panjang umur, Allah Ta'ala beri rezeki yang banyak sebagai bekal ibadah kepada Allah. Al-Fatihah.